Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum belajar kita membaca doa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Jadi kita belajar tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada beberapa alasan kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Mereka menganggap bahwa tidak salah dengan apa yang mereka lakukan. Kesombongan mereka tercermin dari syair-syair yang mereka buat, terutama kesombongan kaum Quraisy yang merasa suku mereka yang paling terhormat dan paling berpengaruh. Mereka memandang bahwa mereka lebih mulia dan tinggi derajatnya dari golongan bangsa Arab lainnya. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam. Oleh karenanya, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Nah, jadi di sini untuk keterangannya, kesombongan dan keangkuhan ini membuat mereka tidak menerima Islam yang diajarkan Rasulullah. Kemudian yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar, kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan berakar. Mereka sangat sulit diberi pemahaman bertauhid. Tuhan bagi mereka diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala yang mereka buat sendiri sejak ratusan tahun lalu. Fanatisme terhadap ajaran leluhur jelas-jelas telah menenggelamkan mereka ke dalam kesesatan yang nyata. Jadi di sini maksud fanatis ini berarti mereka menjunjung tinggi ajaran orang-orang terdahulu, padahal itu salah, seperti menyembah berhala-berhala. Nah, fakta tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka yang mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa, tidak pula mendapat petunjuk? Nah, jadi di sini mereka fanatis akan ajaran nenek moyang. Padahal nenek moyang mereka belum mengetahui apa-apa tentang adanya petunjuk. Jadi di sini kita bisa pahami ada di Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 104. Kemudian yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Kekuasaan dan pengaruh yang selama ini mereka dapatkan dengan menghalalkan berbagai cara,
tentu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mereka mati-matian mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka untuk menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang terakhir ini karena adanya persaingan. Kemudian yang berikutnya contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Yang pertama, suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Safa. Ia mencerca dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku, tantang Hamzah. Yang kedua, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut kepada Bani Hashim. Ketiga, penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Kemudian yang terakhir, Quraisy memboikot kaum muslimin. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikatan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaan kaum muslimin, mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri, kita membaca wal asri a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim.